Sempat terbengkalai, terminal baru Bandara Tampa Padang Mamuju akhirnya siap dioperasikan pada September 2023 mendatang. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyerahkan bantuan kendaraan dan mesin perahu nelayan kepada kelompok pengolah dan pemasar ikan. Ribuan warga Majene, Sulawesi Barat pecahkan rekor muri setelah membayar pajak PBB P2 dengan kris secara serentak. Halo, selamat pagi pemirsa. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyalurkan bantuan kelompok usaha bersama senilai 2,20 miliar rupiah. Saya Ayu Nurfika, inilah Sulbar Today selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Setelah sempat terbengkalai selama bertahun-tahun, Terminal baru Bandara Tampa Padang di Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, akhirnya siap dioperasikan pada September 2023 mendatang. Terminal baru Bandara Tampa Padang di Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, akhirnya siap dioperasikan pada September 2023 mendatang. Kepastian tersebut disampaikan penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Sunan Arif Fakrullah, saat meninjau kondisi terminal baru Bandara Tampa Padang bersama sejumlah kepala OPD pada Minggu 20 Agustus 2023 kemarin. Menurut Sudan, kondisi terminal baru Bandara Kebanggaan Sulbar ini telah memasuki tahap finishing dan sudah siap dioperasikan. Tinggal menyisakan persiapan parkiran dan jalan. Kalau melihat kondisi hari ini, itu sudah lebih dekat waktu untuk dioperasionalkan. Bandaranya sudah siap, kemudian tinggal persiapan yang di depan itu untuk parkir, untuk jalan ya. Kalau secara teknis, insya Allah nanti di bulan September sudah bisa dioperasionalkan. Nah, nanti beberapa persyaratan teknis Pak Kepala Bandara yang akan menuntaskan. Sementara itu, Kepala UPBU Bandara Tampa Padang Mamuju, Jarod Nugroho, memastikan beberapa pekerjaan di area bandara yang belum selesai seperti pagar dan trotoar parkiran akan tuntas pada awal September. Ini sedikit sebenarnya, fasilitas umum seperti trotoar, hanya seperti itu yang kecil-kecil, sama pagar kami sudah tinggal menyelesaikan. Tinggal nunggu waktu, kira-kira September bisa operasional. Diketahui, terminal baru Bandara Tampa Padang ini mulai dikerjakan pada tahun 2017. Namun proses pekerjaan harus dihentikan lantaran adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 dan bencana gempa bumi 6,2 magnitudo yang terjadi pada awal tahun 2021. Untuk mengoptimalkan fungsi bandara, penjabat Gubernur Sulbar telah melakukan pertemuan dengan maskapai agar terbuka rute penerbangan langsung Mamuju, Jakarta. Selain melayani angkutan penumpang, rute tersebut juga mendorong layanan kargo. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menyerahkan bantuan kendaraan dan mesin perahu nelayan kepada kelompok pengolah dan pemasar ikan. Bantuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemasaran dan produksi ikan. Bantuan nelayan ini diserahkan oleh penjabat Gubernur Sulbar bersama Kepala Kejaksaan Tinggi kepada kelompok pengolah dan pemasar ikan dari 5 kabupaten di Tribun Merah Putih Kompleks Kantor Gubernur Sulbar. Bantuan diserahkan berupa 27 unit kendaraan roda 4, 50 unit kendaraan roda 2, 50 set gandengan pemasaran ikan, serta 187 unit mesin tempel perahu nelayan. Pejabat Gubernur Sulbar, Profesor Sudan Arif Fakrullah, mengatakan penyerahan bantuan ini dilakukan setelah pemerintah provinsi bersama DPRD merampung proses administrasi di bawah bimbingan Kejaksaan Tinggi Sulbar. Menurut mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini, bantuan nelayan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar persoalan stunting, anak putus sekolah, pernikahan dini,
kemiskinan ekstrim dan inflasi dapat teratasi. Sudan berharap seluruh ketua kelompok pengolah dan pemasar ikan dapat memonitor bantuan tersebut agar bisa dimanfaatkan dengan baik sesuai peruntukannya. Pemprov memberikan bantuan, ada mobil pemasar ikan, ada sepeda motor pemasar ikan, ada mesin katinting, dengan harapan agar masyarakat bisa lebih produktif lagi. Kalau masyarakat itu perikanan mengelola ikannya produktif, nanti pendapatannya meningkat, kita bisa meningkatkan kesejahteraan, kemiskinan bisa kita tekan, ya anak-anak stunting bisa kita tangani, dan jalur distribusi bisa lebih merata pemasaran ikan. Nah, harapan kita semua masyarakat di Sulawesi Barat ini cepat meningkat kesejahteraan. Hari ini kita membagi ratusan mesin ya kepada masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang bergerak di sektor perikanan. Ya, itu ya. Siapa? Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, Khairuddin Anas mengatakan bantuan yang diserahkan bersumber dari APBD Pokok 2023 dan program DPRD yang bertujuan untuk mendorong peningkatan produksi perikanan. Khairuddin berharap bantuan yang diserahkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh kelompok nelayan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyalurkan bantuan program kelompok usaha bersama senilai 2,20 miliar rupiah kepada masyarakat yang tersebar di 6 kabupaten. Sebanyak 193 kelompok usaha yang tersebar di 6 kabupaten di Sulawesi Barat menerima bantuan sosial untuk pengembangan usaha. Bantuan KUB sebesar 2,25 miliar rupiah tersebut bersumber dari APBD Sulbar. Sasaran dari penerima bantuan merupakan kelompok masyarakat yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial. Pejabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah mengatakan, bantuan usaha ini diberikan dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat. Zudan berharap bantuan tersebut mampu menekan angka kemiskinan ekstrim di Sulbar yang mencapai 2,94% atau 41,406 jiwa, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Utama BNPP ini berpesan kepada kelompok usaha yang menerima bantuan agar betul-betul dipergunakan untuk mengembangkan usahanya. Sebelum ini, saya bersama Kepala Dinas Perikanan juga membagikan sepeda motor, mobil, dan mesin katinting. Idanya, yang di sana hampir semuanya bapak-bapak, yang di sini hampir semuanya ibu-ibu. Ini Pak Rahmat ini milihnya yang ibu sasarannya. Nah, mudah-mudahan kalau ibu-ibu itu lebih telaten. Nah, saya berharap 3 bulan ke depan asetnya sudah naik, 6 bulan ke depan sudah naik lagi. Terus kita monitor dan terus kita kembangkan. Saya melihat potensinya banyak sekali, mulai dari ikan, coklat, jagung, kemudian pakaian, banyak sekali yang saya lihat. Dan saya optimis, Ibu dan Bapak semuanya akan mampu mengelola dan mengembangkan kelompok usaha bersama dengan bantuan Pemprov yang besarnya 2,25 miliar ini. Bismillah ya, Ibu-ibu. Bismillah, saya optimis kita semua bisa memanfaatkan bantuan dari Pemprov ini diinisiasi bersama dengan teman-teman DPRD Sulawesi Barat. Saya dengan tim akan terus memberdayakan Ibu Bapak, memonitor sampai tercapai apa yang Ibu Bapak inginkan. Prinsipnya uangnya tidak boleh dihabiskan sia-sia. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga menyerahkan bantuan berupa kendaraan dan mesin perahu nelayan kepada kelompok pengolah dan pemasar ikan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar malam resepsi kenegaraan. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi.
Halo kawan-kawan semuanya, sudah pernah mendengar Pantai Datuk belum? Nah, bagi yang belum, yuk coba cek video ini. Pantai Datuk yang ada di Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Pantainya keren banget. Cek video ini. Kalian tahu nggak sih tentang Pantai Datuk? Sini aku kasih tahu. Pantai Datuk merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Terletak sekitar 2 km dari kota Majene dan sering dikunjungi oleh wisatawan lokal bahkan internasional. Menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan dengan pasir putih, air laut yang jernih dan pepohonan hijau di sekitarnya membuat Pantai Datuk semakin diminati pengunjung. Selain keindahannya, Pantai Datuk juga menawarkan berbagai aktivitas rekreasi. Pengunjung dapat berenang di laut yang tenang, berjemur di pasir putih, atau bahkan melakukan snorkeling untuk menjelajahi kehidupan bawah laut yang menarik. Jangan lewatkan keindahan Pantai Datuk di Sulawesi Barat. Bersantailah di tepi pantai yang eksotis, manjakan mata Anda dengan panorama yang luar biasa, dan temukan kedamaian di dalam keindahan alam yang tak tergantikan. Nah, kalian pasti tahu kan kalau berlibur harus kemana? Ya, di Sulbar aja. Terima kasih Anda masih bersama kami. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah mengajak masyarakat untuk meneladani para pahlawan dan pendiri bangsa yang telah berkorban untuk persatuan dan kesatuan serta kemakmuran bangsa. Hal tersebut disampaikan Profesor Zudan Arif Fahrullah saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, di tribun upacara Kompleks Kantor Gubernur. Menurut Zudan, peringatan HUT RI yang mengusung tema Terus Maju untuk Indonesia menjadi momen penting untuk menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Sesama BNPB ini mengajak seluruh masyarakat untuk meneladani para pahlawan dan pendiri bangsa yang telah berkorban untuk persatuan dan kesatuan serta kemakmuran bangsa. Ia meminta agar kemerdekaan harus dimaknai sebagai lompatan untuk bekerja lebih baik, untuk menjadikan masyarakat sejahtera, sehat, dan makmur. Hari ini kita merayakan kemerdekaan ke-78 negara tercinta kita Republik Indonesia. Saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat se-Sulawesi Barat. Mari kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini dengan karya, dengan inovasi untuk memajukan, mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat kita di Sulawesi Barat. Mari terus kita jaga kerukunan, persatuan dan persaudaraan. Kita maju bersama, sejahtera bersama, makmur bersama dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Sulawesi Barat, generasi muda, mahasiswa, dan tokoh masyarakat. Mari kita bersatu padu meneladani para pahlawan kita, para pendiri bangsa yang mengorbankan jiwa raga untuk persatuan, kemakmuran, dan kemerdekaan negara kita. Mari kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini dengan kemakmuran. Pada peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-78 ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyerahkan penghargaan kepada para veteran dan sekaligus menyerahkan remisi kepada para warga binaan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar malam resepsi kenegaraan. Kegiatan yang juga dihadiri unsur Forkopimda tersebut merupakan rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 tahun. Malam resepsi kenegaraan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 tahun ini berlangsung di pelataran Rumah Jabatan Gubernur Sulbar. Kegiatan ini sendiri dibuka oleh penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fahrullah, dan dihadiri jajaran OPD lingkup Pemprov Sulbar, unsur Forkopimda, Paskibraka hingga masyarakat. Dalam sambutannya,
Profesor Zudan mengajak kepada jajarannya serta seluruh tamu yang hadir untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, guna memajukan dan memakmurkan serta mensejahterakan masyarakat. Zudan mendorong agar program di OPD dijalankan lebih cepat, lebih konkret, tepat guna, dan berdaya guna, termasuk mendorong sektor investasi ke Sulbar lebih banyak lagi, terutama yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak, seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, dan pariwisata. Malam resepsi kenegaraan ini dimeriahkan dengan berbagai penampilan, seperti tari-tarian, penampilan bakat paskibraka, serta penampilan artis lokal Sulbar, dan ditutup dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba perayaan HUT RI yang ke-78. Penjabat Gubernur Sulbar mengaku bersyukur bisa mengisi HUT kemerdekaan RI ke-78 tahun 2023 dan seluruh rangkaian kegiatan bisa berjalan lancar. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah menghadiri sidang paripurna Hari Jadi Kabupaten Majene ke-478. Zudan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk merayakan Hari Jadi Majene dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah menghadiri sidang paripurna puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Majene ke-478 di ruang sidang paripurna DPRD Majene. Pada kesempatan ini, Zudan mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk merayakan Hari Jadi Kabupaten Majene dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan karena masih dipertemukan pada momen bersejarah ini. Sestama BNPB ini mengingatkan bagaimana tragedi pandemi COVID-19 yang menelan jutaan korban jiwa, termasuk sebagian masyarakat Majene. Selain Zudan juga mengajak masyarakat untuk bersyukur nikmat kekayaan sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia, termasuk nikmat berupa hidup rukun, damai, bersatu, tentram dan aman yang membuat Kabupaten Majene tetap utuh selama 478 tahun. Serta keutuhan NKRI selama 78 tahun. Bercermin di beberapa negara yang terpecah, di Uni Soviet menjadi 15 negara, dan India pecah menjadi 2 karena perbedaan agama lalu terpecah lagi karena suku. Sedangkan Indonesia dengan 1.340 suku dapat menjaga keutuhan NKRI selama 78 tahun. Sidang paripurna ini juga turut dihadiri Bupati dan Wakil Majene, Ketua DPRD Sulbar, Ketua dan para anggota DPRD Kabupaten Majene, unsur Forkopimda, serta tamu undangan lain. Zudan berharap eksekutif dan legislatif di Kabupaten Majene tetap harmonis dan kompak dalam menyikapi permasalahan daerah, serta fokus bersama-sama menjadikan masyarakat sehat, cerdas, dan sejahtera. Dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Ribuan warga Majene ramai-ramai membayar pajak PBB P2 secara serentak dengan kris. Kami akan hadirkan informasinya saat lagi. Hai, aku Giva. Semenjak kepindahanku dari kota Bandung ke Mamuju, rasanya ingin liburan dulu. Di mana ya tempat healing yang dekat dari kota Mamuju? Tenang aja, ada Pantai Malawa atau dikenal juga sebagai Pantai Tapandulu yang berjarak sekitar 17 km dari kota Mamuju. Emang apa aja yang ada di Pantai Malawa? Pantai ini menawarkan berbagai wahana air yang mengasyikkan seperti snorkeling, naik perahu bebek, ataupun bermain jet ski loh. Kamu dapat merasakan sensasi bermain di atas ombak yang menghampar luas. Bagi pecinta petualangan, Pantai Malawa juga menyediakan area perkemahan yang mempesona. Anda dapat merasakan kegembiraan berkemah di tepi pantai, mendirikan tenda di bawah bintang-bintang, dan terbangun oleh suara deburan ombak yang menenangkan. Mau healing? Ya, di Sulbar aja. Cita rasanya luar biasa.
teman-teman semua, ini saya sedang di Mamasa bersama Pak Bupati dan ini pemilik kopi ringan ya, Mas Kopi. Teman-teman semua tahu nggak? Inilah kopi terenak di dunia, kopi Mamasa. Kopinya sendiri enak banget dan menjadi sangat enak karena dibuat dengan penuh kasih sayang oleh orang-orang Mamasa. Kopi kasih sayang. Kopi kasih sayang dari Mamasa. Kopi Robusta, kopi Arabica, the best dari Mamasa. Terima kasih Anda masih bersama kami. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Farullah membuka kegiatan pengenalan kampus mahasiswa baru Universitas Negeri Sulawesi Barat di Kabupaten Majene, sekaligus menyampaikan orasi ilmiahnya di hadapan ribuan mahasiswa. Kegiatan pengenalan kampus mahasiswa baru Universitas Negeri Sulawesi Barat diawali dengan orasi ilmiah penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan, dengan menceritakan perjuangannya saat kuliah dan mendapatkan beasiswa hingga program doktor atau S3 untuk memotivasi mahasiswa. Di hadapan ribuan mahasiswa, Zudan mengaku mendapatkan bantuan beasiswa selama menempuh pendidikan mulai dari S1 hingga program doktor dari berbagai pihak seperti pemerintah, yayasan hingga World Bank. Sekretaris Utama BNPB mengisahkan bahwa dirinya pun berasal dari keluarga sederhana dengan 9 orang bersaudara, di mana ibunya bekerja sebagai penjual jamu, sementara ayahnya berprofesi sebagai guru sekolah menengah pertama. Menurut Zudan, seluruh mahasiswa yang telah lulus merupakan mahasiswa terbaik, sehingga ia yakin mahasiswa baru Unsulbar juga memiliki peluang untuk mendapatkan beasiswa. Zudan meminta kepada mahasiswa agar optimis serta mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan. Baginya, kemajuan sebuah negara terletak pada kualitas pendidikan. Untuk diketahui, pada tahun ajaran 2023 ini jumlah pendaftar di Universitas Negeri Sulbar mencapai 9.000 lebih pendaftar, sementara yang diterima hanya 3.000 pendaftar saja. Zudan berjanji akan mendukung pengembangan Unsulbar baik dari segi infrastruktur, pendidikan, termasuk mendorong mahasiswa untuk cepat lulus dan meneruskan pendidikan untuk S2 dan S3. Dari Majene, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Ribuan warga Majene, Sulawesi Barat pecahkan rekor muri setelah membayar pajak PBB P2 dengan KRIS secara serentak. Pekan KRIS sekaligus pencatatan rekor muri ini dibuka langsung oleh penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Farullah. Ribuan warga ini memadati Stadion Prasamnya Majene, Sulawesi Barat untuk membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan atau PBB P2 secara serentak menggunakan KRIS. Pekan KRIS Nasional sekaligus pencatatan rekor muri pembayaran pajak PBB P2 dengan KRIS secara serentak ini merupakan rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Majene ke-478. Quick Response Kode Indonesia Standar atau KRIS sendiri merupakan alat pembayaran digital untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi. Pejabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Farullah, mengatakan pemerintah terus berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan praktis di sektor keuangan, termasuk pembayaran pajak kendaraan, pajak bumi bangunan. Zudan mendorong transformasi digital di sektor keuangan terus dikembangkan, apalagi melihat animo penggunaan KRIS di Sulbar terus menunjukkan peningkatan. Menurut mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini, pembayaran pajak kendaraan, pajak bumi bangunan maupun transfer antar desa ke kota menggunakan mobile banking, ATM maupun KRIS adalah langkah maju pelayanan publik kepada masyarakat. Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat daerah seperti Bupati Majene, Andi Sukrita Malele, Kepala Perwakilan Bank BI Sulbar, Kepala Bank Sulselbar Makassar, Direktur Operasional dan Teknologi Informasi PT Bank Sulselbar, serta sejumlah Kepala OPD dan Kepala Forkopimda Majene. Zudan berharap masyarakat dapat memanfaatkan potensi ekonomi digital melalui KRIS sebagai upaya perluasan implementasi KRIS di berbagai sektor.
Dari Majene, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Farullah melepas 87 atlet untuk berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Popnas tahun ini akan dihelat di Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 87 atlet kontingen Sulbar yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional di Palembang, Sumatera Selatan, resmi dilepas oleh penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Farullah. Pada Popnas tahun ini, kontingen Sulbar akan mengikuti 9 cabang olahraga. Pejabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Farullah mengaku bangga dan bahagia melihat para atlet muda Sulbar. Ia memberikan semangat sekaligus berpesan kepada para atlet agar menjaga sportivitas dalam setiap pertandingan. Kawan-kawan semua, para atlet, saya merasa berbahagia teringat seperti saya tahun berapa ya dulu SMA saya itu 85-88, tapi saya nggak pernah ikut sampai ke tingkat nasional. Saya terakhir hanya juara komite di kejuaraan daerah provinsi DIY untuk karate, itu pun hanya juara 3, hanya dapat perunggu tahun 87. Kalian pasti belum lahir, embrionya pun mungkin belum ada. Nah, kalian hebat sekali ikut di Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Ini harus disyukuri. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk sampai di titik itu. Saya yang latihan karate dari kecil tidak pernah sampai ke sana. Belum pernah saya bertanding di tingkat olahraga nasional. Belum pernah. Nah, jadi tolong ini disyukuri dengan tingkat kesyukuran yang tertinggi. Di dalam cabang olahraga, tingkat kesyukuran yang tertinggi dicerminkan dengan memberikan teknik terbaik di dalam setiap pertandingan. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulbar, Safarudin Sanusi mengatakan, seluruh kontingen yang diberangkatkan telah mengikuti training center sejak 11 hingga 24 Agustus. Sebanyak 87 orang yang berangkat terdiri dari 51 atlet, 14 pelatih, dan 16 pendamping. Farudin berharap para atlet yang diberangkatkan serius mengikuti pertandingan dan beberapa cabur yang telah menorehkan prestasi seperti dayung, takraw, dan karate dapat kembali menorehkan prestasi yang sama pada Popnas di Palembang. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Ayu Nurfika mewakili seluruh kru kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.